Ya. Iya, halo, selamat malam. Pada malam hari ini kita kembali lagi dapat berjumpa dalam live Instagram Parwa Institute, Bioskop Politik, Biotik, ngobrol suka-suka bersama dengan anak muda. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai selama kurang lebih 40 menit ke depan bersama dengan Bang Farhan Effendi. Kalau biasanya saya dapat informasi sih Bang, panggilannya biasanya Cak Farhan ya. Nanti saya akan mengikuti ritme. Malam hari ini kita akan ngobrol santai, seru-seruan bareng. Teman-teman nanti juga boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kita ngobrol bersama dengan Cak Farhan. Cak Farhan ini merupakan ketua DPN BMI Bintang Muda Indonesia, merupakan salah satu saya partai dari Demokrat. Cak Farhan, boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh sapa-sapa dulu, memperkenalkan diri mungkin bagi teman-teman yang belum kenal. Saya pikir di poster yang sudah bertebaran, mungkin fans-fansnya Cak Farhan ini juga sudah pada ikut join pada malam hari ini, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, boleh kenalan dulu, sapa-sapa teman-teman semuanya. Suaranya putus-putus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, salam tahun baru untuk semua teman-teman, pemirsa, sahabat-sahabat saya. Terima kasih banyak atas Parwa Institute, khususnya Mbak Agni Adini ya, host kita malam hari ini. Terima kasih banyak sudah diundang untuk diskusi, ngobrol bareng pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapat berkah, ada manfaatnya, dan bikin segar kita semuanya. Oke. Bang Farhan, mungkin sebelum kita mulai, sepertinya entah ini saya atau teman-teman semuanya juga ini agak suaranya Bang Farhan agak kurang keras. Mungkin apa faktor menggunakan headset atau apa ya Bang? Saya agak kurang bisa mendengar dengan jelas suaranya Bang Farhan. Kurang keras ya? Kurang keras. Halo? Atau saya yang kurang mendengar dengan jelas? Halo, halo. Ya, Halo, oke, Mbak nggak apa-apa, Agni. nanti kita sambil berjalan aja, Bang. Oke, Bang Farhan, sesuai dengan yang tersebar di poster agenda kita pada malam hari ini, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol terkait dengan Demokrat menuju 2024. Kalau di poster ada BMI titik 2 Demokrat menuju tahun 2024. Seperti yang kita tahu bahwa BMI ini merupakan salah satu sayap ya, organisasi sayap dari Partai Demokrat yang kemudian mewadahi atau menghimpun teman-teman generasi muda di Partai Demokrat. Nah, pada malam hari ini Bang Farhan selaku ketua dari DPN BMI, saya pengen ngobrol-ngobrol gimana sih kira-kira pandangan dari BMI sendiri melihat potensi-potensi dari Partai Demokrat menuju tahun 2024. Nah, Partai Demokrat mungkin kita sudah tahu track record sepanjang kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu selama dua periode kepemimpinannya, mungkin kita bisa katakan bahwa Partai Demokrat ini mendapatkan kejayaannya lah Bang ya, kita bisa mengatakan seperti Amin. itu. Namun ternyata dalam perjalanannya kita bisa melihat dari angka suara yang itu menurun secara signifikan. Kita bisa melihat di tahun 2009, kemudian dari 2014, dari angka 20,40% di tahun 2014, kemudian turun menjadi 10,19%, bahkan di tahun 2019 menjadi 7,77%. Tentunya ini juga menjadi salah satu pukulan bagi Demokrat yang mungkin pernah berkuasa selama 10 tahun mungkin di pasca reformasi ya Bang ya. Nah, hari ini ada sebuah kekuatan baru, ada tokoh baru yang kemudian hari ini memimpin Demokrat. Kita bisa katakan hari ini Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang kita kenal sebagai sosok anak muda yang cerdas, kemudian juga energik karena juga masih jiwa-jiwa muda. Kira-kira kalau dari Bang Farhan ada suatu perubahan yang cukup berbeda nggak sih Bang dari Demokrat hari ini?
Baik, terima kasih Mbak Agni. Sebelumnya saya menceritakan dulu apa itu BMI. BMI Oke. apakah ini kue, apakah ini Iya, sayur, saya biar sampai semua juga sampai ini tahu ya. sampai gagal fokus nggak kepo-kepo soal BMI. Oke, Bang Farhan lanjut Ya, boleh. kalau nggak kenal kan nggak sayang ya. Jadi sekilas saya sampaikan kepada teman-teman, semua pemirsa, seluruh warga Indonesia, khususnya anak muda, bahwa BMI ini adalah sayap Partai Demokrat. Saya Partai Demokrat yang insya Allah usianya ini sangat muda, relatif muda. Ini belum 1 tahun, belum genap 1 tahun. Insya Allah besok tanggal 2 Februari inilah ulang tahun yang pertama kali Bintang Muda Indonesia. BMI ini diinisiasi oleh beberapa orang. Pertama, Mhm. Mas Renanda Bahtar yang sekarang menjadi Wasekjen Partai Demokrat. Lalu saya sendiri, lalu ada sahabat Sukri dari Mamuju, lalu ada Andi Mardan, lalu yang apa mana NTB, lalu ada Mas Midi, lalu ada Gonggom Sihombing dan beberapa teman sahabat. Beberapa orang ini awalnya adalah memiliki semacam keluhan terhadap proses politik di Indonesia yang dianggap tidak sehat dalam tanda kutip. Tentu saja Mhm. bermuara dari peristiwa Mas AHY yang waktu itu sedianya mau dicalonkan sebagai wakil presiden Pak Prabowo, tetapi entah karena satu dua hal ternyata tidak jadi. Dalam rangka itulah kami merasa penting berkumpul anak-anak muda ini untuk membuat sebuah organisasi, sebuah perkumpulan di mana pentingnya kami ini menyuarakan sesuatu yang harus didengar oleh masyarakat Indonesia, bahwa kebenaran, kebaikan jangan sampai dikalahkan oleh semata-mata kekuatan pragmatis atau uang. Gitu. Jadi kami ini adalah sekumpulan aktivis yang mudah-mudahan saja masih memiliki nalar yang sehat, memiliki kesadaran, memiliki semangat ke depan bahwa politik di Indonesia tidak boleh dikalahkan oleh semata-mata karena kepentingan-kepentingan pragmatis. Tidak mengedepankan akal sehat, tidak mengedepankan sebuah visi dan cita-cita ke depan yang lebih baik. Nah, dalam rangka itulah akhirnya kami berlima berembuk membuat sebuah organisasi yang kita namakan Bintang Muda Indonesia, dan alhamdulillah dalam waktu yang relatif pendek kita bersilaturahmi terhadap beberapa senior Partai Demokrat termasuk terhadap Mas AHY. Pada tanggal 31 Januari akhirnya dideklarasikan di Kota Mamuju, di Provinsi Mamuju di Sulbar. Baik. Nah, alhamdulillah selama ini kita sudah berjalan, sudah mendirikan di mana-mana, dan kehadiran BMI relatif mendapat mendapat apresiasi yang sangat positif, baik di tingkatan internal Partai Demokrat, juga khususnya di eksternal, di masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, bahwa kita yang menginginkan partai politik menjadi sebuah rumah yang bisa mendengarkan aspirasi masyarakat, bisa menemani mereka yang kalah, bisa menemani mereka yang disingkirkan dan yang diasingkan. PMI ini dianggap sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara dalam rangka membangun bersama-sama bangsa Indonesia ini. Dan alhamdulillah animo terhadap proses perkembangan BEM ini relatif sangat besar. Sampai hari ini kita sudah bisa mendirikan kurang lebih 34 provinsi yang sudah berjalan dan dilantik sudah 14 provinsi, terakhir di Provinsi Sumut pada tanggal 22 Desember kemarin. Dan ini ke depan kita akan ada agenda lagi setiap bulan itu Mbak Agni, kita memiliki program 3 provinsi. Mudah-mudahan di tahun 2001 ini di bulan Juli nanti semua bisa kelar di seluruh Indonesia, sudah berdiri Bintang Muda Indonesia. Begitu Mbak Agni. Baik, luar biasa sekali. Oke, Bang Farhan, kita sedikit bergeser. Saya juga tadi dari penjelasan Bang Farhan mulai agak kepo-kepo ya terkait dengan Bintang Muda Indonesia. Ada sebanyak 34 provinsi yang mungkin sudah apa istilahnya sudah mulai ada dan berdiri Bintang Muda Indonesia. Dan masih ada
program tiga provinsi, tiga provinsi, tiga provinsi. Sebelum jauh ngomong soal apa ya istilahnya, sebelum jauh ngomong soal bagaimana sih sebenarnya persebaran BMI. Bang, kalau saya nggak salah nih ya, kira-kira Yap. BMI ini sebenarnya apakah kemudian kader-kader yang kemudian masuk dalam BMI ini kader-kader Partai Demokrat yang memang sudah masuk di dalamnya, atau kemudian BMI ini punya strategi-strategi tersendiri yang kemudian mengambil kader-kader atau anak-anak muda di beberapa daerah yang kemudian punya potensi, kemudian ada strategi yang kemudian dikembangkan oleh BMI itu sendiri untuk bergabung nih dalam BMI, atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Ya, BMI ini dibatasi bagi kader Partai Demokrat. Jadi BMI ini sengaja didirikan dalam rangka merangkum dan mewadahi mereka yang belum masuk Partai Demokrat. Jadi ada Oke. semacam apa ya, peraturan organisasi gitu, bahwa anggota Partai Demokrat diperbolehkan masuk BMI, khususnya yang muda, ini Mm-mm. maksimum hanya 20%. Jadi BMI ini hanya menampung warga Demokrat 20% dari setiap total jumlah pengurus yang ada di semua tingkatan, provinsi, Mm-mm. kabupaten, kecamatan, bahkan desa. Jadi kalau ada 30, kira-kira ya hanya sekitar ada 6, 7 lah mereka ya, dari seluruh total pengurus yang ada. Jadi BMI ini sedianya memang dalam rangka untuk perluasan dan penyebaran daripada jaringan-jaringan yang memungkinkan mereka untuk terlibat, mendukung, mencintai Partai Demokrat, khususnya adalah mencintai Mas AHY. Dan sungguh BMI ini Oke. benar-benar faktor karena kehadiran Mas AHY. Jadi teman-teman di BMI ini merasa cocok dengan apa namanya, profiling Mas AHY ya. Dari AHY, Mereka oke. betul, mereka seorang figur yang sangat cerdas, sangat humble, memiliki banyak Mm-mm. wawasan. Lebih dari Mm-mm. itu, Mas AHY ini pribadi yang sangat santun. Sangat cocok dengan teman-teman BMI yang memang latar belakangnya adalah mayoritas aktivis yang dulu memiliki semacam daya kritis terhadap situasi dan keadaan pemerintahan, baik Oke. zaman Pak Harto, zaman apa namanya pasca reformasi Mm-mm. dan sampai hari ini. Dan Oke. mereka lebih mengedepankan daripada akhlak, bagaimana masyarakat ini menerima contoh dan teladan daripada Mm-mm. hanya sekadar menerima kata-kata maupun statement yang ada di media maupun di pers begitu. Dan Oke. BMI Mm-mm. ini memiliki program utamanya adalah menjaring anak-anak muda yang tentu saja Oke. kalau melihat populasi di apa namanya masyarakat Indonesia ini disebut sebagai bonus demografi. Lebih dari Mm-mm. 60 sampai 62% populasi kita Baik. ini dihuni mayoritas oleh anak muda. Itulah kenapa BMI memasang target bagaimana kelak sampai 2024 seyogianya BMI ini adalah menampung semua anak-anak Mm-mm. muda yang menginginkan partai politik yang baik, memiliki cita rasa dan ingin berkarir di partai politik. Saya kira anak-anak muda hari ini memiliki persoalan, Mbak ya. Jadi Mm-mm. secara umum anak muda ini relatif tidak mau diikat. Mereka ini memiliki kecenderungan yang bebas. Untuk itulah BMI tidak pernah punya rencana atau cara untuk menghegemoni mereka. Kita Mm-mm. biarkan kebebasan anak muda ini memilih. Yang kita lakukan adalah melakukan penyadaran, melakukan transformasi bahwa semua orang harus melek partai politik, melek politik. Dia harus memilih dan punya kesadaran bahwa bangsa ini harus diatur, diikuti, dicermati, bahkan diawasi. Kalau tidak, maka negara ini akan tidak ada arahnya, bahkan tidak ada yang Baik. mengontrol. Tentu saja bagi BMI ada semacam diktum dan semacam jargon bahwa orang yang waras harus memimpin, orang yang menang harus harus orang yang benar harus menang, orang yang sadar harus tampil. Jadi jangan Baik. sampai negara dan publik ini dibiarkan dihegemoni, dicengkeram, bahkan dikuasai oleh mereka-mereka memiliki mental dan watak jahat, kira-kira itu. Oke, Bang, ini kan kita melihat bahwa tadi Bang Farhan juga menjelaskan bahwa
BMI ini berusaha untuk menjaring istilahnya pemuda-pemuda potensial di beberapa daerah. Nah, saya juga sedikit membaca bahwa semangat dari dibentuknya BMI ini kan bukan hanya sekedar alat politik ya. Kalau mungkin tadi Bang Farhan menjelaskan ada satu bentuk kecintaan terhadap sosok yang kemudian muncul hari ini adalah AHY. Yang tadi mungkin Bang Farhan juga jelaskan teman-teman BMI ini cocok dengan figur, istilahnya ketokohan dari AHY sendiri. Dan yang lebih penting adalah bahwa BMI ini menjadi salah satu tempat berkumpul atau wadah berkumpulnya kepentingan-kepentingan muda. Nah, ada dua hal yang kemudian ingin saya tanyakan. Pertama adalah tadi Bang Farhan menjelaskan BMI juga menjaring teman-teman muda, ya kan? Kira-kira strategi yang hari ini kemudian digunakan teman-teman BMI untuk menjaring generasi-generasi muda di daerah itu seperti apa sih, Bang? Apakah kepentingan-kepentingan yang sebenarnya dibawa oleh teman-teman BMI ini dalam melakukan pendekatan kepada generasi-generasi muda itu seperti apa? Apakah hanya pendekatan politik atau seperti apa? Baik, jadi seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa anak muda hari ini kecenderungannya adalah bebas. Mereka tidak mau diikat, mereka pinginnya enjoy, di mana dia suka, maka dia hinggap, dia berhimpun. Untuk itulah salah satu strategi yang selama ini digunakan dan terus dijalankan oleh BMI adalah BMI ini membangun pelembagaan organisasi dengan cara enak, dengan cara santai, dengan cara enak itu yang kira-kira seperti apa ya, Bang? Apakah euforia yang kemudian diberikan oleh BMI ini seperti apa kira-kira? Bayangannya begini, Mbak. Kalau dulu orang mendiskusikan partai politik, mendiskusikan kebijakan politik itu dengan suasana yang tegang, yang serius. Sekarang itu anak-anak muda nongkrong di kafe sambil chatting, sambil berwifi ria, minum kopi, segelas kopi, mereka bisa mengobrolkan apa saja, bahkan tidak hanya masalah personal, masalah nasional, bahkan internasional. Anak-anak saya kira hari ini sangat melek dengan informasi, melek dengan kebijakan, hanya saja mereka tidak mau dikangkangi, tidak mau diikat oleh sebuah embel-embel atau sebuah atribut apapun. Nah, BMI cara menjangkarnya adalah dengan pertemanan, persaudaraan. Lebih banyak kami ini menjumpai teman-teman yang awalnya sama sekali anti politik. Bahkan bisa saya katakan dari yang sudah kita lantik 14 provinsi ini, hampir lebih dari 10-an itu mereka awalnya juga ada rada cuek, bahkan antipati terhadap politik. Meski mereka menyadari bahwa Demokrat bukan satu partai yang buruk, atau AHY adalah salah satu anak muda yang memiliki potensi, tapi diajak untuk masuk di dalam ruang yang formal semacam organisasi partai politik, rasanya mereka masih segan, bahkan ada rasa tidak mau atau acuh. Nah, karena pertemanan, lalu kita sering ngopi, diskusi, merasa cocok hatinya gitu, merasa cocok berteman, bersahabatnya, mereka akhirnya berhimpun dengan sendiri, bahkan membiayai kegiatan-kegiatan mereka sendiri. Saya juga kadang-kadang heran dan kagum, sekaligus berterima kasih, hampir mayoritas kegiatan BMI di semua daerah ini dibiayai mereka sendiri. Sama sekali tidak ada uluran tangan, bahkan sumbangan dari DPN selaku pengurus nasional. Karena kita ingin mengajak mereka secara sadar. Mereka harus sadar, mereka harus paham bahwa ini adalah ranah politik, kita ajak, kita bangkitkan moralitas dan tanggung jawab sosial, bahwa kalau kita tidak tampil, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memperhatikan, memikirkan, ikut bersuara, lalu siapa lagi yang akan mengurus bangsa ini? Akhirnya mereka dengan serta-merta merasa tertantang, bahkan muncul tanggung jawab sosial dan moralnya. Dan alhamdulillah mereka sangat senang merasa memiliki BMI, apalagi BMI dengan capture dan gaya anak-anak muda yang tampil secara trendy dan cerdas. Ini yang membuat mereka merasa nyaman. Jadi anak hari ini harus tampil secara eksistensinya ya, harus di publik, harus nampak cerdas lah, harus cerdas. Gitu. Yang kedua, BMI memiliki yang banyak diapresiasi, itu memiliki kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan.
kerja-kerja sosial, baksos, filantropi yang banyak membantu orang-orang yang membutuhkan. Apalagi selama pandemi ini, alhamdulillah di beberapa tempat menjadi viral di medsos ya. Di kasus misalnya di Jombang kemarin bagi-bagi nasi bungkus, tukang becak dan sebagainya yang 1 minggu yang lalu bagi bersih-bersih jalan. Ada di Sumbar itu kemarin malah bersih-bersih makam para raja dan para orang-orang tua dulu. Ada juga di Sumut kemarin juga bagi-bagi masker. Lalu di Sulsel kemarin teman-teman muda berkumpul membersihkan bekas-bekas banjir sambil bagi-bagi beras seadanya. Kami tidak pernah memaksa harus melakukan itu. Yang perlu kita sampaikan adalah selagi kita bisa, maka kita harus tampil dan membantu mereka yang lemah. Itulah salah satu fungsi sebuah partai politik. Dan kami yakinkan bahwa organisasi BM ini adalah keluarga. Kita ini berkumpul di sini adalah keluarga. Siapa yang susah harus dibahagiakan. Siapa yang lemah harus dikuatkan. Siapa yang butuh harus dibantu. Kira-kira itu. Baik. Oke, Bang Farhan, kalau tadi saya juga nggak salah menangkap bahwa BMI ini kan juga bergerak dalam segala aspek ya Bang ya, bukan hanya kegiatan sosial yang kemudian tadi ada bagi-bagi, tapi juga ngopi-ngopi sambil ngobrol politik ini merupakan juga salah satu wadah buat anak-anak muda hari ini, tidak lagi dia buta terhadap politik, tapi itu mungkin juga salah satu capaian yang ingin dibawa oleh BMI hari ini. Nah, kira-kira Bang, kalau misalnya kita ngomong kegiatan sosial, kemudian agenda ngobrol soal politik dan lain sebagainya, saya nih Bang ya, misalkan saya anak muda yang kemudian saya pengen ngobrol politik, bukan hanya ngobrol sih, saya ingin apa istilahnya mengenal perpolitikan di Indonesia lebih mendalam, saya ingin bergerak dan lain sebagainya. Lalu apa sih Bang sebenarnya yang membedakan BMI ini dengan organisasi-organisasi saya partai lainnya? Apa sih sebenarnya kekuatan dari BMI, ataukah sebenarnya BMI ini juga sama aja dengan organisasi saya partai lainnya? Nah, kira-kira apa yang kemudian membedakan antara BMI dengan organisasi sayap lainnya, Bang? Baik, saya kira secara umum organisasi sayap ya yang berinduk pada partai politik ya tentu saja adalah menopang dan memperbesar spektrum serta dukungan terhadap partai politiknya atau rumah besarnya. Itu secara umum begitu. Akan tetapi yang membedakan antara BMI dengan yang lain, bahkan ada namanya juga BMI, namanya Banteng Muda Indonesia, ada juga Garda Bangsa, ada Barisan BP PAN, dan lain sebagainya, ada GPK, dan sebagainya. Saya kira memiliki watak dan karakter sendiri-sendiri. Kita BMI ingin membangun sebuah karakter pribadi yang cerdas, santun, dan peduli. Bahwa anak-anak muda yang terkumpul di BMI ini harus cerdas, minimal melek politik. Cerdas itu bukan berarti IP-nya 4, bukan itu. Mereka memiliki kepedulian, memiliki pemahaman tentang suatu realitas dalam kacamata yang sangat subjektif personal dia sendiri. Lalu setelah dia mengerti, memahami tentang realitasnya, dia mau bertindak. Setelah itu mau apa? Menjalankan apa? Ini yang sedang dibangun. Makanya dalam BMI ini memiliki sebuah sebuah program yang namanya program pengkaderan, wajib diikuti oleh semua kader dan anggota yang ingin bergabung di BMI. Ada 3 tahapan di BMI ini. Pertama adalah Pakarsa, lalu Pamadya, dan Pakerti. Pakarsa itu pengkaderan tingkat dasar. Mereka dikenalkan apa itu organisasi, apa itu manajemen, apa itu demokrat dan BMI. Yang kedua, mereka setelah memahami itu secara umum, organisasi paham tentang partai politik, paham tentang demokrat, paham BMI, maka selanjutnya dia diperbolehkan mengikuti pengkaderan tingkat Pakarsa, Pamadya, tingkat menengah. Apa itu? Pengetahuan tentang praktek politik secara langsung, bahwa partai ini secara pengetahuan seperti ini, secara akademik gitu ya, seperti ini, lalu secara teori dan secara praktek di lapangan yang terjadi adalah semacam ini. Ini yang harus dikuasai baik secara materi maupun dalam pengalaman di lapangan, baik apakah dia di organisasi nanti dikasih mandatori untuk menyelesaikan apa dan lain sebagainya. Sifatnya adalah kebijakan-kebijakan advokatif
apakah ini nanti mampu Oke. didorong atau tidak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah dia menguasai itu, tentu saja mereka harus berlanjut mengikuti proses pengkaderan pakarti. Ya, ini tingkat ketiga, istilahnya Baik. dianggap sebagai kader utama lah. Di sini Oke. mengutamakan tidak hanya pengetahuan, tetapi watak dan karakter. Seorang politisi yang Mm-mm. baik tidaklah mengutamakan dirinya. Tentu dia harus mengutamakan masyarakat umum, karena Mm-mm. sesungguhnya kepentingan politik itu adalah kepentingan bersama. Politik sesungguhnya adalah membangun kebijakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk dirinya atau kelompok atau golongannya. Nah, di samping itu, yang membedakan Mm-mm. BMI ini adalah kohesi sosial. Nah, ini yang berbeda. Oke. Di BMI ini ada cara atau ada semacam tradisi bahwa ngomong bareng cekakaan tanpa melihat apa namanya hierarki struktur, apakah pengurus nasional, Mm-mm. provinsi maupun di tingkatan kecamatan dan desa, itu tidak ada. Setelah rapat, tentu saja dalam proses keorganisasian ada yang namanya hierarki, tetapi dalam pergaulan secara sosial kita ini sahabat, saudara, tanpa memandang Baik. apakah itu orang pusat, orang daerah, dan lain sebagainya. Kita semua sama, kita ini di hadapan Tuhan sama, maka yang paling baik Baik. adalah siapa yang punya akhlak, siapa yang punya gagasan. Di dalam BMI ada semacam jargon yang selalu dipegang, bahwa kepemimpinan kita Apa adalah itu Bang kira-kira? kepemimpinan Oke. moral dan gagasan. Jadi siapa yang punya moral baik, siapa yang punya gagasan yang baik, itulah yang layak menjadi seorang pemimpin. Bukan karena Oke. dia anaknya si A atau duitnya berapa. Ini yang membuat berbeda dengan yang lain. Jadi dengan siapapun kita care, dengan siapapun kita fair, dan dengan siapapun kita merasa bersaudara tanpa jarak, tanpa ada batas. Jadi teman-teman merasa kerasan di sana. Makanya ketika saya datang, banyak orang mengatakan ini organisasi BMI ini layaknya sebuah paguyuban. Memang kita bangun sebuah situasi paguyuban, karena hari Baik. ini kami teman-teman menyadari bahwa kohesi sosial kita, ruang batin sosial kita ini sedang rapuh, bahkan tercerai-berai. Kita ini sangat Oke. pribadional, sangat individual, apalagi di tengah situasi yang sangat ini ya, politik yang sangat hipokrit seperti hari ini. Kita sepertinya kehilangan saudara, sahabat, bahkan ya teman. Makanya kita rombak, kita dekonstruksi tradisi dan situasi politik sosial semacam ini, membangun di BMI seduluran. Semua adalah saudara, semua adalah sahabat. Baik. Iya, Bang Farhan, ini luar biasa sekali malam hari ini. Rame sekali live Instagram kita pada malam hari ini. Ya, Ada sekitar 30-an lebih dari tadi teman-teman. Mungkin ini juga salah satu teman-teman dari BMI di seluruh Indonesia ya juga bergabung pada betul. live Instagram pada malam hari ini. Ini luar Ya, biasa sekali. Mungkin ini salah satu bentuk apa ya keguyup rukunan yang kemudian dibangun oleh betul. BMI sampai hari ini. Dan mungkin teman-teman yang bergabung pada malam hari ini juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan apa ya gagasan-gagasan seputar anak muda BMI hari ini di kolom komentar live Instagram pada malam hari ini. Nah, Bang Farhan, kita tadi sudah ngomong Ya, secara mungkin secara internal ya dari organisasi saya BMI ini sendiri. Bang, kira-kira nih kan sudah 1 tahun ya, sudah satu tahun, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun satu BMI tahun, ini. baru 1 tahun. Oh, hampir 1 tahun BMI ini eksis ya, eksis di lingkaran gerakan anak muda dan lain sebagainya. Kira-kira sejauh ini Bang Farhan sendiri melihat seberapa berpengaruh sih gerakan BMI ini terhadap internal Partai Demokrat ataupun di eksternal Partai Demokrat. Kira-kira seberapa berpengaruh sih Bang? Ya, alhamdulillah meski masih kecil, tapi saya kira Mm-mm. resonansi dan pengaruh daripada BMI terhadap geliat Demokrat ini adalah ya. Mungkin bisa ditanyakan langsung oleh Partai Demokrat atau teman-teman, bahkan teman-teman dari luar, melihat bahwa kehadiran Oke. BMI ini, ya kehadiran BMI ini relatif membuat bangkitnya secara menyeluruh faktor-faktor dan aktor-aktor yang ada di dalam Partai Demokrat. Dulu kita memang pernah mengalami masa di mana hopeless, seolah-olah kita
dalam keadaan suram ya, pasca 10 tahun Oke, berkuasa, lalu kita dihantam oleh perkara korupsi, selanjutnya kita betul. dikadali oleh beberapa partai politik, dan memang menjadi musuh bersama daripada apa namanya aktor-aktor dan partai-partai yang sengaja memang mengunci dan memojokkan Partai Demokrat. Nah, inilah salah satu apa ya, rasa ketidak relaan kami anak-anak muda bahwa politik kok begini ya. Harusnya nggak boleh, politik ya harus fair, politik harus tetap mengedepankan proses masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam rangka membangun kebijakan atau merangkul siapapun. Tapi faktanya politik di Indonesia belum sampai ke sana. Kita nyaris terus disibukkan oleh kepentingan yang sifatnya jangka pendek dan sangat pragmatis. Untuk itulah BMI ini mencoba untuk menerobos, bahkan menghancurkan tradisi-tradisi itu. Kita mencoba membuka semua sekat, dan alhamdulillah Mas AHY terbukti bahwa beliau adalah figur yang sangat santun dan ramah terhadap siapapun. Di awal pemerintahan, dari kepemimpinan beliau, silaturahmi dengan partai-partai politik yang ada, baik PKB, PAN, PKS, Golkar, dan lain sebagainya, bahkan NU, Muhammadiyah. Mas AHY coba membangun komunikasi politik di semua jalur dan di semua medan partai Baik. politik, dan ini sangat sangat positif dan sangat baik, utamanya bagi apa ya, keteladanan, bagi contoh, bagi apa namanya, penglihatan masyarakat Indonesia bahwa politik itu ya harus guyup, tetap harus rukun. Persoalan perbedaan pendapat bukanlah tujuan dan akhir daripada segala-galanya. Kemanusiaan, persaudaraan, persatuan itulah yang paling penting, dan keadilan serta kesejahteraan itulah yang harus menjadi tujuan kita dalam mencapai target-target politik yang lebih mendasar dan lebih utama. Dan BMI ini hal-hal semacam itu alhamdulillah secara personal dimiliki oleh masing-masing semua aktor dan pengurus di semua level. Dan alhamdulillah BMI ini adalah, ya mungkin ya, ini adalah sunatullah mungkin ya, barangkali lah. Kata Tuhan itu Allah menciptakan manusia berdasarkan kelompok-kelompok sesuai dengan karakter dan asal-usulnya. Dan BMI ini rata-rata karakternya, masing-masing pengurusnya, ini cita rasanya sama. Mereka orang yang guyup, orang yang santun, rendah hati, memiliki kepedulian, kritis terhadap lingkungan, dan mereka mau berkomunikasi dengan semua pihak. Dan alhamdulillah BMI ini sampai hari ini menjangkau spektrum-spektrum dan lokus-lokus yang selama ini tidak pernah, belum disentuh oleh Partai Demokrat. Anak pengamen, lalu kelompok pengajian, lalu sastrawan, lalu mungkin ada akademisi, lalu guru, lalu aktivis petani, buruh, semua kita rangkul, siapa saja. Pokoknya mereka yang punya kepedulian terhadap bangsa, punya kecintaan terhadap AHY, dan ingin masuk Demokrat, kita wadahi. Meskipun dia belum pernah masuk di partai politik tertentu. Dan BMI dirasa oleh mereka, teman-teman yang baru ini adalah betul-betul rumah yang mencerdaskan, rumah yang menyenangkan. Mereka ketika hadir dalam ruang itu merasa harapan itu selalu ada. Kita punya semangat untuk hidup kembali, punya semangat untuk memperbaiki zaman, memperbaiki keadaan, dan tidak ada alasan kita tidak berbagi pada yang lain. Oke, Bang Farhan, ini bagi saya kalau ngomong soal Partai Demokrat itu kadang kita juga tidak pernah lepas ya dalam bayang-bayang kita, memori yang kita bangun selama ini. Mungkin Demokrat ini merupakan salah satu partai yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari citra korup dan lain sebagainya. Itu bagi saya adalah suatu hal yang lumrah yang mungkin muncul dalam perspektif masyarakat. Nah, bagi saya kalau tadi Bang Farhan menyampaikan bahwa ada bentuk kaderisasi yang kemudian coba dibangun oleh BMI ini, tadi ada 3 pola perkaderan ya Bang ya, istilahnya ada 3 pola perkaderan yang kemudian dibangun oleh BMI. Bagi saya ini menarik karena mungkin saja ini adalah strategi yang kemudian dibangun oleh teman-teman BMI ataupun ini khususnya bagi Demokrat ya, untuk membangun citra kembali, membangun citra Demokrat kembali yang bersih, yang kemudian apa istilahnya, mengedepankan sumber daya manusianya, kader-kadernya dan lain sebagainya. Nah,
Bang, kira-kira ada nggak sih strategi khusus yang mungkin sudah dilakukan oleh BMI yang memang dikhususkan untuk proyeksi Demokrat di tahun 2024 nanti? Pertama, ada tiga program ya, empat Oke. bahkan ya, unggulan program BMI ini dalam rangka Mm-mm. menyongsong menangnya Partai Demokrat di 24 dan Bismillah mudah-mudahan Allah meridhoi Mas Ahy menjadi pimpinan nasional di 2024. Amin, Pertama adalah amin. pelembagaan di tingkatan nasional sampai di tingkatan desa. Kami tidak muluk-muluk bahwa kerja kami, program kami adalah menghimpun anak-anak muda masih memiliki kesadaran, masih memiliki kewarasan dalam bernalar, ingin berhimpun, ingin perbaiki bangsa ini lewat BMI. Dan kami bangun Oke. kohesi sosialnya, cita rasa bersamanya, apa namanya, Mm-mm. rasa persaudaraannya di masing-masing daerah. Dan ini semua menjadi platform umum bahwa siapapun yang ada di BMI harus diperlakukan sebagai warga, saudara, dan keluarga. Jangan sampai ada istilah mempolitisizing anggota maupun kader partai BMI sendiri. Tidak ada istilah di BMI saling mempolitisi, tidak ada. Yang ada adalah keluarga. Mereka dipimpin oleh Baik. moral dan gagasan. Yang kedua, Mm-mm. program kita adalah pendidikan kader, dan pendidikan kader ini semacam kewajiban. Siapapun yang masuk di Mm-mm. BMI ini harus melakukan pendidikan kader, baik di tingkatan Oke. kecamatan sampai di tingkatan provinsi. Dan ini sampai hari ini berjalan secara masif dan alhamdulillah tidak ada halangan yang signifikan dan semua bisa diatasi. Ada kendala sedikit, utamanya ketika pandemi hari ini ya. Sedianya teman-teman Mm-mm. ini ingin kumpul pengkaderan 100 orang, tapi karena Mm-mm. protokol COVID maka dibatasi 40 maksimum. Jadi ya kita harus apa namanya terima itu. Kendati Baik. begitu, teman-teman masih punya semangat. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Pengkaderan ulang, misalnya karena kadernya terlalu banyak, yang ingin ikut misalnya 100 orang gitu, kemarin Juga hanya harus pengkaderan. memenuhi protokol kesehatan ya, Bang ya? Betul, betul, betul. Dan ini Mm-mm. insya Allah akan menjangkar sampai di tingkatan desa. Nah, Baik. kalau dua hal ini dilakukan saja, tidak kurang. Ya, mudah-mudahan berjalan, Allah ngasih kemudahan, ada ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dari BMI saja sudah bisa menghimpun ansih kader itu kurang lebih 1,7 juta dari kader BMI saja. Wow. Jika ini memiliki Mm-mm. tanggung jawab di dalam di rumah tangganya sendiri, kurang mungkin ya kita punya support tidak tidak jauh dan tidak kurang dari 3,5 sampai 4 juta hanya dari kader BMI. Jadi sangat apa? Sangat possible. Kenaikan Mm-mm. Demokrat di 2004 meskipun ya kita hari ini mendorong agar Partai Demokrat apalagi dikomandoi Mas Ahy, kita ada semangat bahwa Partai Demokrat ke depan akan menjadi smart party dengan program-program yang real ke masyarakat dengan figur seorang anak muda yang apa saya kira Mas Ahy saya lihat posturnya sangat sehat lah ya. Kalau keliling ke Indonesia rasanya tidak ada capeknya dan ini sangat membantu. Orang Indonesia Baik. tuh suka orang yang akas kata bahasa Jawanya. Orang yang apa ya? Semangatnya tinggi tanpa lelah, tanpa henti. Orang yang akas itu dicintai, tidak hanya orang Baik. Indonesia, mungkin anak muda, apalagi cewek-cewek itu seneng anak muda yang akas itu, yang apa ya, brigas gitu, yang tampil energik gitu. Dan Mas Ahy kelihatan di antara pemimpin partai, menurut saya pribadi ya, Mas Ahy ini sangat akas, sangat brigas, sangat Baik. energik, sangat energik. Baik. Dan ini menyenangkan Mm-mm. bagi partai semacam Partai Demokrat yang memiliki ruang tengah dalam Mm-mm. konstelasi ideologinya, bukan Mm-mm. kiri, bukan kanan, dia adalah relatif nasionalis dan berdasar pada religiusitas. Dan ini adalah madhab baru di Indonesia ke depan, mudah-mudahan akan menjadi pesona dan BMI memiliki kewajiban untuk mentransformasi agar Oke. nasionalisme religius ini menjadi kesadaran-kesadaran yang hari ini bisa ditanamkan, diminati, bahkan dimaui oleh siapapun bisa bergabung di Partai Demokrat. Yang ketiga, program BMI adalah kerja filantropi dan
kerja sosial. Jadi dimanapun BMI harus membantu yang Itu yang lainnya. terjun ke masyarakat secara langsung ya Bang ya? Betul. Hari terus Baik. berjalan. Sedikit pun mereka punya apa yang bisa dibantu, dibantu. Apakah itu nasi Oke. sekepel atau apa beras sekilo dan sebagainya. Bantulah yang lemah. Karena kita harus mulai belajar untuk menolong yang lain. Sejak dari dini. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang bisa membantu orang lain Oke. kalau kita tidak mulai dari sejak dari sekarang tidak membantu. Kalau kita mulai menanamkan mental suka membantu, ringan membantu, mau membantu, mudah-mudahan ketika menjadi pemimpin lebih bisa membantu. Karena fungsi Amin, amin, kebijakan, amin. kekuasaan sesungguhnya adalah membantu yang lemah, membantu yang Baik. kekurangan, melindungi yang butuh dilindungi, melindungi yang kecil, yang difinggirkan, yang disingkirkan. Itulah pentingnya sebuah kekuasaan, bukan kok malah menindas, menggerus, apalagi menghancurkan. Itu salah saya kira. Secara moral sudah Iya. sangat tidak benar. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir nih, Ini keempat program Bang. kita, ya, program Iya, oke. keempat di setiap tempat, di semua level daerah, ini sedang dirancang adanya rumah ide. Jadi BMI ini ingin membangun di kabupaten, di provinsi, dan di kecamatan ada semacam sebuah apa namanya ya pasar ide. Ya, bentuknya mungkin secara apa namanya inspirasi itu adalah kafe-kafe yang ada di Perancis lah. Hari ini kan anak-anak muda itu suka ngopi gitu ya, sudah Iya. kongko-kongko, kumpul-kumpul. Nongkrong sampai pagi, paginya nggak bisa Betul. bangun Bang. Nah, tentu yang disasar ini anak muda, Mbak Agni. Jadi anak Baik, muda baik. ini pikirannya, informasinya tidak hanya itu melulu, tidak hanya apa ya seputar politik yang mungkin hari ini kurang inilah ya, kurang wise ya, lebih banyak politik dendam, politik sakit hati, politik saling menyingkirkan dan saling menyudutkan. Kita ingin ada rumah ide di masing-masing daerah. Di situ ada kafe, lalu siapapun punya gagasan yang bagus disuruh bicara, anak-anak muda sambil main internet, mendengarkan musik, lalu diskusi, dan ada semacam apa ya menu setiap hari gitu, ada nonton Baik. film, ada bedah buku, ada apa namanya mendiskusikan kebijakan publik, ada soal penindasan, ada soal keterasingan, ada fashion, ada makanan dan lain sebagainya. Di situ ada bursa lah, semacam bursa ide di mana semua tokoh, semua orang bisa saling ngomong, saling bicara tanpa harus merasa menggurui dan tanpa harus ada yang ditindas. Jadi bebas bicara. Ini dan alhamdulillah sudah ada beberapa tempat, ada di Bekasi, lalu di rumahnya teman, lalu ada di apa namanya Jawa Timur. Nah, ada pabrikasi kopi sebetulnya yang dirancang oleh teman-teman BMI ini. Ada salah satu apa namanya Dewan Pembina di BMI Jawa Timur punya produk kopi ini yang mau di-share. Jadi siapapun boleh belanja di situ dan boleh berdagang di situ sambil diskusi sambil minum kopi. Nah. Oke, Bang, ini dari tadi yang disampaikan oleh Bang Farah ini kan luar biasa sekali ya. Saya pikir ini gerakan-gerakan yang memang sangat luar biasa ketika hari ini coba untuk menyentuh masyarakat, menghimpun anak muda dan lain sebagainya. Satu yang ingin saya tanyakan Bang Farhan, kira-kira dari semua kegiatan atau program-program yang sudah dijalankan oleh BMI hingga saat ini, mulai kegiatan kemasyarakatan, kemudian yang berbau dengan akademisi dan lain sebagainya, apa sih Bang sebenarnya kepentingan besar yang ingin dicapai oleh BMI? Mungkin kita ngomong soal agenda politik besar nih. Kalau dari tadi BMI mencoba untuk mewadahi, memfasilitasi, mengajak dan lain sebagainya. Nah, kira-kira agenda besar atau capaian besar yang ingin dicapai oleh BMI sebagai organisasi, ini kira-kira itu seperti apa sih Bang? Apakah hanya kemudian menaungi anak-anak muda? Kalau begitu, saya bisa aja dong klaim bahwa agenda tersebut hanya mungkin sebagai agenda politik untuk mendulang suara nantinya di kepentingan di tahun 2024 atau seperti apa? Kira-kira agenda besar apa yang ingin dicapai? Apakah pemuda harus mengisi 40% kursi DPR atau seperti apa sih Bang sebenarnya? Baik, saya tambahin Mbak Agni ya, tadi ada yang saya lupa. BMI ini punya spesifikasi sesuai dengan teman-teman yang
yang berlatar belakang dari unsur apapun. Di BMI ini ada seorang penyanyi, ada DJ, ada tukang ngaji, ada pemain e-sport tingkat internasional juga. Jadi kita punya e-sport BMI. Nah, itu kadang di sosmed juga sering berseliweran gitu. Nah, sebagaimana ditanyakan Mbak Agni tadi, tentu karena BMI ini adalah wadah politik, kita tentu punya cita-cita politik juga. Jadi BMI ini umum berkeinginan bagaimana Partai Demokrat ini bisa bangkit dan menang di 2024. Dan secara khusus kita ingin Mas AHY ini bismillah mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin nasional di 2024. Nah, tentu saja untuk menyokong itu BMI mendorong semua kader-kadernya agar tampil di semua di semua level kebijakan masyarakat, baik legislatif maupun eksekutif kelak di 2024-2025 misalnya begitu. Jadi dengan sedari awal kita sadari bahwa teman-teman BMI di sini harus belajar menjadi seorang pemimpin dan wakil masyarakat. Makanya secara khusus pasca daripada pelatihan di pengkaderan BMI ini ada semacam workshop bagaimana nanti dia menjadi seorang pemimpin, menjadi leader, jadi wakil rakyat itu sendiri. Setelah mereka melewati 3 fase pengkaderan itu. Tentu saja harapannya adalah ketika dia menjadi wakil rakyat, dia tidak berlaku sebagaimana secara umum politisi dan wakil rakyat yang ada hari ini. Lebih banyak diam, tidur, dan makan gaji buta. Mereka harus tampil sederhana. Pertama, mereka harus tampil sederhana karena itu cita dan cita rasa BMI. BMI itu individu yang sederhana, seperti bintang. Dia sederhana, secara bentuk dia sederhana, tapi istimewa. Dia ada di mana-mana, perangi siapapun. Yang kedua, kita tentu punya target. Mudah-mudahan bismillah dengan banyaknya teman-teman, mudah-mudahan punya visi dan kemauan politik ini, mereka memiliki latar belakang yang relatif positif, baik segi sosial maupun segi ekonomi. Dan alhamdulillah mereka punya minat untuk tampil menjadi legislatif maupun eksekutif di 2024. Dan kami dorong. Dan Mas AHY memberi kesempatan yang sama bahwa BMI dan Orsap yang lain diberi kesempatan untuk sama-sama membangun karir ya, Bang, ya? Betul, di partai politik dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang baik. Untuk itulah kami sebagai ketua umum, saya, beberapa teman pengurus mendorong bersiap-siaplah untuk mengisi 2024. Mudah-mudahan 2024 ini diisi oleh anak-anak muda yang smart, yang humble, yang sederhana, cintai rakyat dan hanya takut pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, Bang Farhan, menjelang diakhirinya diskusi live Instagram kita pada malam hari ini, Bang, kira-kira kalau Bang Farhan sebagai poros generasi milenial ya di tubuh Demokrat hari ini, kira-kira Bang Farhan melihat positioning politik Partai Demokrat dalam konstelasi politik di Indonesia hari ini itu sebenarnya seperti apa sih, Bang Farhan? Alhamdulillah. Berkat kerja keras semua pihak, utamanya Mas AHY ya, saya sangat appreciate terhadap kepemimpinan beliau yang sangat energik gitu, nggak punya lelah dan maunya terus berbenah dan melayani masyarakat sebaik mungkin, sebisa mungkin. Dan ini kepercayaan masyarakat tumbuh kembali setelah kita merasai situasi yang mungkin ya drop, gelap, kita tidak bisa mencuri bahkan memenangkan hati rakyat. Dan hari ini mungkin 1 minggu atau 5 hari yang lalu ya, LKPI kalau nggak salah ya, semacam lembaga konsultan dan survei itu memberikan ranking 3 dari 3 besar partai-partai yang hari ini memiliki elektabilitas yang tinggi di hadapan masyarakat. Pertama itu PDI masih, lalu Golkar, kemudian Demokrat kalau nggak salah. Demokrat kalau nggak salah ada di posisi 13 atau berapa, 13% gitu kan nggak salah, mohon dikoreksi Mbak Agni. Dan itu saya kira nih satu kemajuan
bagi proses politik dan pendewasaan politik di masyarakat. Karena saya kira masyarakat mulai memahami, bisa memilah dan memilih bahwa faktanya partai hari ini yang relatif bisa menemani kesepian masyarakat, menemani kesedihan masyarakat, menemani ke situasi yang kalut serta situasi yang buruk ini Demokrat. Utamanya kemarin cukup luar biasa adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini betul-betul kita diapresiasi dan hanya Partai Demokrat ya faktanya yang menolak. Dan alhamdulillah semua publik utamanya di dunia medsos itu, di dunia maya, bahwa saya katakan medsos ini adalah salah satu pilar demokrasi baru nih. Jangan dianggap main-main medsos ini ya. Jadi anak-anak yang terhimpun di dunia maya ini, walau dia semacam alien gitu ya, alien, tidak tersentuh oleh siapapun. Luar biasa Bang kalau di sosmed. Betul, ya. memiliki kekuatan dan daya dorong yang tidak main-main. Terbukti Undang-Undang Cipta Kerja, walau ya didukung oleh mayoritas legislatif, faktanya Demokrat sendiri dengan PKS didukung oleh mayoritas dunia medsos dan dibatalkan atau ditangguhkan. Dan ini salah satu bukti bahwa rakyat mulai melihat Demokrat itu sungguh-sungguh berpihak pada masyarakat. Untuk itulah sangat cakep menurut saya, dan jargon ini sudah pas yang dimunculkan oleh Mas AHY. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat, itu sudah sangat pas. Jadi kita hari ini waktunya untuk memenangkan hatinya rakyat. Bagaimana rakyat itu mencintai Partai Demokrat. Inilah kerja selama 3 tahun ke depan. Dan saya mungkin, gimana? Iya, Bang Farhan tadi mungkin disampaikan oleh Bang Farhan bahwa salah satu tagline yang hari ini diusung oleh AHY adalah bergerak untuk rakyat ya, istilahnya dalam mengambil hati rakyat. Nah hari ini kan kita tahu Bang bahwa dalam konstelasi politik di Indonesia hari ini Demokrat merupakan salah satu partai yang tidak masuk dalam koalisi kabinet ya Bang ya. Nah kira-kira Bang, menurutnya Bang Farhan, apakah ketika Demokrat masuk ke dalam kabinet, ya, masuk dalam kabinet pemerintahan hari ini, apakah itu akan membawa dampak yang baik bagi penguatan Partai Demokrat sendiri atau bagi diusungnya atau digadang-gadangnya AHY dalam pencalonan diri tahun 2024 nanti, Bang? Ataukah seperti ini aja kira-kira Demokrat berseberangan menjadi oposisi? Oh, saya kira memilih menjadi oposisi bukanlah suatu bukanlah suatu hal yang alamiah ya. Ya, tentu kebijakan ini adalah dipilih atau disadari oleh Partai Demokrat. Dan PMI adalah salah satu orsap yang bersuara bagaimana Partai Demokrat ini hadir menjadi kekuatan pengontrol di saat semua partai politik masuk dalam koalisi. Karena dalam proses berdemokratisasi yang sehat, tentu harus ada pengendali, harus ada penyeimbang, harus ada kontrol. Kata guru kami dulu, almarhum Rendra itu, pemerintahan tanpa oposisi itu sama dengan banci. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang ksatria, menjadi seorang diri yang jangan sampai semuanya bertaruh pada posisi yang sama. Jadi kita penting untuk menjadi pengintai atau pelihat di luar kerumunan. Dan hari ini semua partai politik berkerumun di kekuasaan. Untuk itulah penting rasanya Partai Demokrat harus menjadi oposisi. Agar apa? Ada kendali, ada yang mengingatkan jika saja pemerintah ini melakukan kebijakan yang salah dan menyakiti rakyat. Dan faktanya, menurut saya, sangat banyak kebijakan-kebijakan yang hari ini, menurut subjektif kami loh ya, saya maupun PMI, yang menyakiti rakyat. Sangat banyak. Ini kalau dibiarkan terus, maka rakyat kasihan. Siapa yang akan melindungi rakyat? Siapa yang ingin mengingatkan pemerintah? Kita tidak dalam rangka memusuhi pemerintah. Justru kita dalam rangka ingin menyelamatkan bangsa ini agar semua sesuai dengan undang-undang dan aturannya, agar rakyat ini betul-betul ada yang menjaga dan yang menemani. Karena seringkali katanya seorang filosof, jadi
watak manusia itu akan kelihatan manakala dia berkuasa. Apakah dia serakah, apakah dia dermawan dan mencintai rakyatnya, itu ketika berkuasa. Dan faktanya mayoritas kekuasaan itu selalu mendorong diri maupun kelompok menjadi tidak baik, menjadi korup. Benar. Power tends to corrupt, kata seorang politisi dan apa namanya teoritisi demokrasi. Untuk itulah BMI dan Partai Demokrat ingin berkoalisi dengan rakyat. Tentu saja hitungannya adalah karena rakyat hari ini ditemani oleh Demokrat. Insya Allah 2024 mereka juga akan mendukung dan mencoblos Partai Demokrat. Harapan dan doa kami. Tentu saja ini juga terus akan kami jaga prosesnya. Oke, Bang Farhan, terakhir menutup perbincangan kita pada malam hari ini. Ketika kita berbicara mengenai Demokrat menuju 2024, kira-kira menurut perspektifnya Bang Farhan, apa tantangan terbesar Partai Demokrat yang akan dialami dalam menyongsong kesuksesan di tahun 2024, Bang Farhan? Pertama, tantangan Partai Demokrat adalah bagaimana partai ini bisa merengkuh dan menyapa sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Jadi ini masanya touchscreen. Jadi apa ya? Tidak hanya say hello, sekarang tidak umum, tidak jamak. Jadi seorang pemimpin, seorang politisi tidak cukup hanya menyapa di media atau di dalam televisi maupun di dalam gedung. Mereka harus turun mendekati masyarakat, berjabat tangan, menyapa, melihat secara langsung keadaan. Ini tantangan terbesar. Nah, di tengah situasi pandemi ini tentu saja hambatan itu semakin kelihatan. Kita dibatasi, bahkan dilarang ya untuk bertemu secara langsung karena ada kekhawatiran, dan mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari persoalan nasional kita di 2021. Mudah-mudahan vaksinasi vaksin sudah bisa dijalankan, masyarakat bisa keluar dari persoalan pandemi, kita sehat semua, masyarakat bisa semangat kembali, dan partai politik menjalankan fungsinya, mendengarkan, menyentuh, menemani persoalan-persoalan masyarakat. Dan ini tantangan terberat. Sanggupkah selama 3 tahun ini akan kita alami? Sanggup tidak sanggup bagi BMI ini adalah sebuah keharusan. Maka dia harus bekerja, berjalan dengan sendiri atau bersama-sama dengan orang yang sama-sama mencintai rakyat. Yang kedua tantangannya adalah tentu saja hambatan daripada semangat semangat partai-partai politik lain yang memang sengaja untuk mengunci Partai Demokrat. Dan mudah-mudahan ini akan dihakimi oleh rakyat sendiri. Hari ini rakyat relatif cukup cerdas. Kemarin saja sangat viral itu, Mbak. Ada semacam joke dari teman ini selama kurang lebih 2-3 jam ya. Partai kami ini dihajar oleh buzzer gitu ya. Bumi hanguskan Demokrat gitulah, katakanlah begitu. Tapi entah karena siapa, walau ini tentu saja juga dimulai dari kami sendiri untuk melawan itu, tapi respon dari publik di medsos itu luar biasa. Jadi mereka berniat tanpa untuk buzzer dari Demokrat sendiri, Bang. Betul, tetapi medsos merespon, rakyat itu membela kami, bubarkan partai A. Lah, ini menunjukkan bahwa rakyat sekarang mulai berani. Jangan main-main dan jangan macam-macam dengan rakyat. Nah, kalau misalnya nanti ke depan partai politik ini semangatnya ya, semangat mereka ya, sama-sama ingin menghambat Mas AHY atau sama-sama ingin, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan juga kesadaran mulai muncul. Alhamdulillah para figur-figur publik, misalnya Pak Ganjar, Ridwan Kamil, dan tokoh-tokoh lain lah, termasuk Mbak Puan segala macam, saya kira mereka sangat wise, mereka sangat dewasa, dan ini atmosfer baik anak-anak muda. Jangan sampai anak muda, generasi muda ini memiliki tata cara dan tradisi berpolitik yang balas dendam. Sudah tidak waktunya lagi. Dan jangan pula menggunakan
ide-ide atau isu-isu yang sifatnya aliran, berbau sara, kelompok, dan apa namanya ajaran-ajaran tertentu yang itu membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Ini waktunya kita